Tadi kan kita sudah mempelajari beberapa cara melakukan pematokan ya atau stake out gitu dari peta menjadi ke lapangan. Sebenarnya sekompleks apapun nanti proyeknya, sebenarnya prinsip pematokan itu cuma dua. Prinsip pertama itu adalah kita harus tahu dulu kita mau matok tuh berapa titik, titik yang mana saja gitu. Jadi dari blueprint sendiri misalnya ada banyak titik gitu ya. Misalnya ada I don't know 20 titik misalnya. Nah, 20 titik ini tapi saat di lapangan itu tuh justru Anda butuh lebih dari itu biasanya. Jadi contohnya tadi kalau kita mau masang ke area survei pertama aja, ada survei apa ya namanya, titik bantu tambahan dulu si titik A dan titik B kalau Anda ingat tadi dia di segmen kayak 2 segmen sebelum ini gitu ya. Lalu untuk itu Anda perlu si papan-papan patok gitu ya. Papan-papan patok itu misalnya bisa satu papan patok itu bisa lebih dari satu patok misalnya. Untuk Anda matok C sama D aja Anda harus matok satu sama patok 2 gitu ya. Lalu, Anda mau matok C, D, E, F gitu ya. Nah, untuk E, F ada 2 patok lagi, titik bantuan. Jadi, ditentukan dulu, ada berapa patok sih yang mau Anda pindahkan ke lapangan gitu ya. Nah, selanjutnya kita hitung datanya dulu. Jadi ini bedanya survei yang kita pengen tahu kondisi lapangan seperti apa, itu survei awal biasanya ya. Jadi ketinggiannya berapa, nanti pokoknya jadi peta kontur dan segala macam. Sekarang Anda justru udah punya tuh data pertama itu, lalu Anda bikin gambar, bikin desain gitu ya. Bagaimana nanti survei konstruksi ini ya dari desain Anda itu dipindahin ke lapangan. Artinya data-data yang dibutuhkan di lapangan itu harus sudah Anda hitung dulu. Jadi, misalnya desain gitu ya, desain tadi kayak misalnya, ada heksagon ya, heksagon tuh 6 kan ya? Mudah-mudahan saya nggak salah. Jadi heksagon, heksagonnya itu tuh antar sudutnya itu sebenarnya ukurannya berapa gitu kan. Nah, nanti biar itu bisa dipindahkan ke lapangan sesuai dengan sudut yang Anda tentukan. Lalu misalnya Anda ada juga, jarak-jaraknya gitu kan. Lalu, rambu ukurnya berapa misalnya atau, lagi tadi ya kedalamannya berapa atau ketinggiannya kalau Anda mau bikin pipa dan segala macam. Jadi, lagi-lagi saat kita melakukan stake out untuk survei konstruksi biasanya datanya itu udah ada, hitungannya sudah ada, dan itu yang mau kita pindahkan ke lapangan. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya ya prinsipnya itu, ini mohon maaf ketutupan sama muka saya tapi Anda nanti bisa lihat di slide. Itu sebenarnya ya 2 gitu ya, Anda juga bisa tebak di sini, ini kalau satu titik ikat, tapi saya kurang ini ya, kurang sreg dengan satu titik ikat dan kayaknya hampir nggak pernah dilakukan seperti ini, minimum pasti 2 titik ikat. Jadi ada P, ada A misalnya. Untuk apa? Untuk pertama tadi, untuk mengetahui sudut jurusan. Ini kalau titiknya A, B gitu ya, ini kan PA berarti ya, alfa PA gitu ya. Intinya sih, X-nya A gitu ya, kalau misalnya kita lihat yang gambar yang ini, XA kurang XB per, YA kurang YP, lalu di arkus tangen. Sementara kalau untuk jarak, itu ya udah tinggal hitung jaraknya aja seperti ini, gitu. Jadi lagi-lagi prinsipnya sudut dan jarak. Bagaimana dengan vertikal? Nah, vertikal ini tuh walaupun dia itu cuma satu dimensi ya, nggak 2 dimensi kayak, kayak tadi gitu ya, kalau kita menentukan posisi. Posisi vertikal atau ketinggian ini tuh suka lebih ribet karena kita suka bingung, kita tuh lagi ngomongin ketinggian level yang mana. Sementara kalau itu kan kalau apa ya, kalau 2 dimensi itu ya cuma satu level aja gitu ya, dan nggak terlalu banyak keribetan. Sementara kalau vertikal kita harus tahu kita di ketinggian mana, itulah kenapa tadi grade itu penting. Jadi metode pertama itu leveling, ini paling simple. Jadi kita berdiri alat, alatnya itu bisa di mana saja. Jadi berdiri alatnya ini sini misalnya ya. Habis itu, dia itu nembak ke bacaan muka, itu adalah titik B misalnya. Jadi justru rambunya itu di titik-titik yang kita ukur. Lalu ada rambu lagi di titik A, ini adalah rambu acuannya gitu. Jadi ini ada bacaan belakangnya berapa, bacaan mukanya berapa, jadi bacaan belakang misalnya 4, bacaan mukanya 1 gitu ya. Jadi ini 4 itu kan ya ini kan sebenarnya kan, 1 itu ya ini gitu ya. Artinya ya jarak antara jarak vertikal antara A dan B itu ya 4 kurang 1. Jadi ini adalah 3 misalnya. As simple as that. Nah, ada juga dengan metode, garis bidik. Ini sebenarnya juga kurang lebih sama sih ya, karena
lagi-lagi kita bisa taruh misalnya tadi ini kan nggak ada titik, ini kita taruh di satu titik tertentu misalnya. Nah, kita mengetahui dengan cara seperti ini. Kita sudah tahu tinggi A berdasarkan sebuah referensi. Nah, referensi ini adalah yang si datum misalnya. Misalnya datumnya itu MSL, berapa meter. MSL tuh, mean sea level gitu misalnya. Itu adalah datum 0 Anda. Jadi itulah ketinggian Anda tuh berdasarkan si itu. Jadi datum tuh itu gitu ya. Karena kemarin tuh ada yang cukup banyak yang bingung datum itu apa waktu kemarin UTS gitu. Jadi datum itu tuh pokoknya nolnya Anda di mana gitu. Jadi karena kalau kita punya ketinggian, katakan ketinggiannya Semeru gitu ya. Semeru itu 3.600 meter di atas permukaan laut. Nah, permukaan laut itu datum Anda gitu ya. Nolnya Anda di situ. Jadi kita punya ketinggian A sekian, lalu bacaan di titik A itu sekian, itu adalah BTA, bacaan tengah di A, itu adalah tinggi garis bidik kita. Oke, itu adalah tinggi mata kita. Saat kita nembak ke B, ya udah berarti ya ketinggian mata kita dikurangi ketinggian dari apa yang kita baca di B gitu kan. Jadi semakin besar ketinggiannya, dia akan semakin semakin rendah gitu, semakin ketinggiannya itu semakin rendah lah. Ya, semakin rendah. Ya kira-kira ngerti lah ya, dia itu rendah lah pokoknya. Kalau misalnya dia itu beda bacaannya itu kecil, artinya dia itu tinggi. Tuh. Nah, trigonometri ini jarang digunakan, tapi kalau memang ternyata, karena kan biasanya kita pakai rambu ukur itu paling berapa sih? Paling 2 meter gitu ya. Karena kalau udah lebih dari 2 meter, dia akan goyang-goyang atau terlalu berat atau gimana. Tapi bayangkan kita punya kemiringan tertentu gitu ya, yang menyebabkan kamu tuh nggak bisa punya rambu ukur di sini ya, dan nggak bisa punya rambu ukur di bawah lagi gitu. Karena jadinya nggak rata gitu kan, kamu bisa tembak ini, tapi kamu nggak bisa tembak yang sana. Nah, itulah saatnya Anda pakai metode trigonometri. Biasanya Anda pakai ETS gitu kan, jadi nggak pakai water pass itu kan benar-benar nol ya. Nah, Anda hitung zenith. Ya, zenith itu artinya nolnya di sini, nolnya tuh di atas ya. Jadi ini adalah kita ngelihatnya ke atas. Ini 0 derajat, zenithnya itu berapa? Zenith itu berarti sudut vertikal ya. Jadi Anda lihat ini, gitu. Zenithnya berapa? Misalnya, I don't know, 60 derajat misalnya ya. Lalu jaraknya berapa? Ke sebuah reflektor. Jadi ini ada reflektor di sini. Nah, reflektor ini punya tinggi reflektor. Jadi ini HR lah ya sebenarnya mah nih, si HR ini. Dia punya ketinggiannya berapa? Misalnya ketinggiannya itu, I don't know, 1, berapa meter gitu ya. Nah, jadi kan Anda bisa lihat, ini diukur nih S. Ya. Kalau Anda punya zenith, Anda punya S. Artinya sebenarnya kan itu sinus juga kan, karena kalau kita bayangkan di sini, dia itu kan ya sinus juga. Karena depan sama miring gitu kan. Dia itu hitungannya sinus. Sorry, kalau misalnya itu adalah jarak mendatar untuk sinus ya. Sementara kalau untuk cos miring dan sampingnya itu baru si V. Jadi V itu adalah zenith, S ya, jarak cos zenith. Dan itu adalah si V. Oke, ini si V nih. Tuh, jarak antara si garis bidik Anda ya dengan titik ini. Itu adalah si V. Jadi Anda tahu ketinggian alat itu berapa, Anda tahu V itu berapa. Nah, titik B ini justru adalah titik yang Anda tahu nih ketinggiannya. Barulah Anda tahu HI gitu ya. Ini adalah ketinggian mata Anda di situ. Gitu. Kalau Anda tinggal kurangin aja tinggi alatnya berapa, dapatlah tinggi dari titik A. Kira-kira begitu ya. Untuk menutup kuliah kita, lagi-lagi kita balik ke laser scanning. Atau hal yang kita sempat bahas di perkuliahan sebelumnya, yaitu intinya ini adalah as-built survey. Jadi as-built survey ini biasanya lagi-lagi dia untuk manajemen, gitu ya, untuk melihat apakah bangunannya memang masih bagus atau tidak, dan dia itu lebih cepat gitu ya. Jadi nggak nembak satu-satu, nggak lama gitu ya. Paling cuma butuh tenaga orangnya juga sedikit gitu kan, langsung jadi kira-kira point cloud-nya seperti apa, dan bisa dibikin model 3 dimensinya seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda mau lihat lebih lanjut, bisa lihat ke Gilani and Wolf ya, buku ini.
Dan kalau misalnya ada pertanyaan, ya saya persilahkan. Dan harus ada pertanyaannya seperti yang tadi kita sudah undi. Sampai jumpa lagi. Kita tinggal punya beberapa kuliah lagi. Dan selamat belajar.